Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan para jemaah yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah yang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, perkenankanlah kami untuk memberikan sedikit maklumat terkait ibadah Jumat kita pada kali ini. Yang pertama, doa terbaik buat jamaah sholat Jumat beserta keluarga besar muslim, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan walafiat lahir maupun batin. Yang kedua, bagi para jamaah yang ada di dalam, diharapkan untuk mengisi saf-saf depan yang masih kosong, dan yang masih di luar dimohon untuk disegerakan memasuki area dalam masjid, serta jamaah yang berada di lantai 2 kami himbau agar dapat memenuhi lantai 1 terlebih dahulu, dikarenakan khotbah Jumat akan segera dimulai. Selanjutnya, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi, harap dinonaktifkan terlebih dahulu demi kelancaran serta kekhusyukan ibadah sholat Jumat kita bersama-sama. Serta tidak lupa kami mengingatkan kembali program dari DKM, salah satunya adalah belajar tahsin. Apabila jamaah mau memperbaiki bacaan tajwid dan mahrajnya, bisa hadir setiap hari Kamis mulai jam 8 pagi. Dan kajian ilmiah rutin ba'da zuhur setiap hari Rabu di tempat DKM kita tercinta ini. Insya Allah yang belum bisa bergabung di tempat bisa mengikuti lewat streaming YouTube di channel DKM Baitul Tamam. Selanjutnya, di sini saya mewakili DKM Masjid Baitul Tamam ingin melaporkan kas keuangan masjid. Kas Masjid Baitul Tamam sampai dengan tanggal 21 Juni tahun 2024 sebesar 18.147.000. Maklumat yang terakhir di sini kami bacakan. Petugas pada Jumat kali ini adalah yang bertindak sebagai muazin, yaitu Saudara Muhammad Iqbal Anindita. Pembaca maklumat Jumat Saudara Cisadro Jati. Untuk khotib dan imam sholat Jumat adalah Ustadz Andri Indrian Syara. Beliau adalah pemeriksa bea dan cukai pertama pada KPP BC Bekasi, dengan mengambil tema jangan tinggalkan generasi yang lemah. Alhamdulillah, khotib sudah hadir di tengah-tengah kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan maklumat Jumat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin, sidang Jum'ah Masjid Baitul Tamam rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi sekaligus kepada jamaah sekalian, marilah senantiasa berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena takwa adalah bekal terbaik kita untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairazadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya Islam adalah agama yang sempurna, yang memberikan bimbingan, tuntunan dan arahan bagi kehidupan umatnya, bagi kehidupan seluruh manusia, agar kehidupan manusia itu berakhir dengan bahagia, baik kehidupan di dunia maupun kelak di akhirat. Islam mengatur kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Sebagaimana Islam ingin setiap individu meraih kebahagiaan, maka Islam juga menginginkan kebahagiaan itu hadir di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mewujudkannya, Islam memberikan bimbingan kepada keluarga-keluarga muslim agar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah larangan bagi para orang tua untuk meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Baik itu secara fisik, secara intelektual, secara ekonomi, secara ilmu pengetahuan. Hal ini karena generasi yang lemah tidak akan mampu untuk menempuh kehidupan dunia secara normal. Apalagi yang memiliki tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi khalifatul fil ardi, menjadi pemimpin di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah yang khatib bacakan di awal tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Allah berfirman dalam ayat ini, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka. Anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9 ini Allah memberi peringatan kepada kaum muslimin agar jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Tentu larangan ini lebih ditujukan kepada para orang tua yang punya anak atau keturunan. Namun pada dasarnya ayat ini berbicara kepada setiap muslim. Dari sini kita bisa memahami bahwa Allah menginginkan, bahwa Allah tidak menginginkan adanya generasi yang lemah di dalam masyarakat muslim. Karena generasi muda, generasi penerus akan melanjutkan estafet dakwah Islam di masa yang akan datang. Oleh karena itu, agar tujuan menciptakan generasi yang kuat bisa terwujud, maka
diperlukan usaha-usaha dan kerjasama dari semua pihak, termasuk para guru, para orang tua, dan segenap komponen masyarakat. Hadirin jamaah rahimakumullah, kelemahan yang dimaksud di dalam ayat tadi sesungguhnya bersifat umum. Di antara bentuk kelemahan generasi Islam adalah lemah dalam bidang akidah, lemah di dalam ibadah, juga lemah secara intelektual, dan lemah secara ekonomi. Yang pertama, jangan tinggalkan generasi yang lemah secara akidah. Pada abad 21 ini, kaum muslimin menghadapi banyak tantangan berat berupa perkembangan teknologi yang demikian cepat, informasi dan komunikasi yang begitu deras mengalir melalui berbagai macam media yang hadir di tengah-tengah kita. Dengan kehadiran teknologi ini, manusia seolah-olah hidup tanpa jarak. Dunia seperti di dalam genggaman. Semua terasa dekat. Segala bentuk informasi yang kita butuhkan ada di tangan kita. Baik itu yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Segala yang diakses oleh kita setiap saat melalui gadget, melalui handphone, melalui laptop, dan akses internet yang kita miliki, maka semua informasi bisa masuk ke dalam diri manusia. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus mewaspadai laju teknologi yang sangat cepat ini. Terlebih lagi, kita harus memberikan perhatian kepada anak-anak kita yang notabene adalah generasi penerus bangsa. Khatib sungguh sangat prihatin dan sedih membaca berita aktual yang menyatakan bahwa 80.000 anak-anak Indonesia berusia di bawah 10 tahun ternyata aktif bermain judi online. Dan ini menjadi problematika yang sangat serius. Ini adalah bencana besar bagi generasi penerus bangsa. Inilah salah satu konsekuensi dari membebaskan anak-anak kita memegang gadget. Mereka belum memiliki kematangan secara emosional, kematangan yang cukup untuk menanggulangi dan memilah-milah informasi. Dampak negatif dari derasnya informasi sungguh sangat menguasai pikiran, perasaan, dan tindakan mereka. Jika kehadiran teknologi ini tidak dibarengi dengan kualitas iman yang baik, maka sangat mungkin anak-anak kita terpapar dampak negatifnya, termasuk pendangkalan akidah dan kaburnya batas antara kebenaran dan kebatilan. Oleh karenanya merupakan sebuah ironi bahwa kemajuan teknologi yang memudahkan manusia justru semakin menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak itu saja, kehadiran teknologi yang seharusnya mendekatkan komunikasi antar manusia, antar keluarga, seringkali justru semakin menjauhkan kita dari sesama manusia, bahkan di lingkungan keluarga kita sendiri. Yang dekat terasa jauh. Akibatnya, teknologi menimbulkan sikap egois dalam hubungan sesama manusia. Semakin banyak manusia memuji materi dan menjauhi spiritualitas. Komitmen terhadap agama dianggap sebagai hal yang tidak relevan dengan kehidupan kekinian. Hadirin sekalian, jika kita renungkan bersama, sepertinya hal ini mirip kondisinya dengan kehidupan masyarakat jahiliyah 14 abad silam yang menuhankan hawa nafsu dan melepaskan diri dari aturan agama. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karena itu sebagai orang tua kita harus lebih waspada dan berhati-hati. Jangan sampai anak keturunan kita menjadi generasi yang lemah akidah. Maka solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah menekankan pendidikan akidah sedini mungkin. Hal ini telah dicontohkan di dalam Al-Quran melalui kisah Luqman Al-Hakim yang selalu menanamkan akidah sejak dini kepada anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Dalam surat Luqman ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar." Pendidikan akidah yang lain dicontohkan oleh Nabi Yakub alaihissalam di dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Sebelum beliau wafat, beliau yang sebelumnya sudah mendidik anak-anaknya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin memastikan setelah beliau meninggal ada di jalan mana anak-anak keturunannya. Maka Nabi Yakub berkata, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku nanti? Maka dengan tegas anak-anaknya menjawab, karena mendapatkan pendidikan akidah yang baik, maka jawaban mereka adalah, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk kepadanya." Masya Allah, hadirin jamaah rahimakumullah, kisah Luqman dan Nabi Yakub ini tentu menggambarkan bagaimana perhatian dan kepedulian orang tua terhadap generasi penerusnya di dalam pendidikan akidah. Disinilah kita bisa mengambil pelajaran dan menjadi contoh bagi kita semua agar jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah dalam hal akidah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya yang kedua, jangan tinggalkan generasi yang lemah di dalam ibadah. Solusi agar terhindar dari generasi yang lemah ibadahnya adalah dengan melakukan pembiasaan ibadah di dalam keluarga. Pembiasaan ini penting dilakukan sejak dini agar kemudian tumbuh komitmen di dalam diri anak-anak kita, dalam diri generasi muda, agar terus senantiasa melaksanakan kewajiban ibadah. Khususnya sholat 5 waktu. Termasuk ibadah-ibadah yang lain, ibadah sunnah, membaca Al-Quran, puasa, dan lain sebagainya. Tentu pembiasaan di dalam keluarga harus terus dilakukan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saat ini muncul fenomena banyak sekali anak-anak muda yang meremehkan ibadah, terutama sholat 5 waktu. Padahal sholat tidak memerlukan waktu yang lama. Mungkin 15 menit, 10-15 menit dikalikan 5, mungkin 60-75 menit, tidak cukup banyak dibandingkan 24 jam sehari waktu yang kita punya. Namun demikian, tentu godaan di luar sana juga sangat mempengaruhi perilaku dan ketaatan anak-anak kita. Oleh karena itu, tentu sebuah hal yang ironis ketika anak-anak dari keluarga muslim tidak mau melaksanakan sholat seperti orang tua mereka. Apalagi alasannya kadang-kadang sepele, tidak ada waktu, dan tidak sempat karena padatnya aktivitas sehari-hari. Hadirin jamaah rahimakumullah, fenomena generasi muda menyia-nyiakan ibadah salat dan lebih memperturutkan hawa nafsu ternyata sudah digambarkan di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah di dalam surah Maryam ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya." Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti hawa nafsunya. Mereka kelak akan tersesat. Untuk itu, sebagai orang tua, kita harus cerdas, mendidik, membimbing dan menghadirkan pendidikan ibadah, khususnya salat. Karena salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa merobohkannya, maka ia telah merobohkan agama. Masyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga, jangan tinggalkan generasi yang lemah di bidang ilmu. Agar generasi tidak lemah di dalam intelektual, di dalam bidang keilmuan, maka kita sebagai orang tua harus terus memotivasi anak agar bersemangat menuntut ilmu dan memilihkan institusi pendidikan yang terbaik bagi mereka. Tidak dapat dipungkiri
bahwa orang yang miskin ilmu tidak akan mungkin bertahan di dalam kehidupan dunia. Kesuksesan duniawi menuntut adanya kecakapan, keterampilan, dan pengetahuan yang luas. Demikian juga kesuksesan di akhirat. Dicapai kebahagiaan di akhirat adalah karena dengan ilmu. Agar selamat dan mendapatkan surga yang Allah janjikan, maka perlu pemahaman yang syar'i terhadap ilmu-ilmu Allah yang dapat menuntun manusia ke jalan kebaikan. Di antara keutamaan ilmu, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Mujadalah ayat yang 11, yaitu, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kemudian diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmu faridatan ala kulli muslim," bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Di dalam keterangan, Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, juga wajib dengan ilmu. Maka hadirin sekalian, mari bekali anak-anak kita dengan ilmu yang bermanfaat, yang memberi cahaya penerang di dalam kegelapan, dan menjadi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, yang terakhir, yang keempat, jangan tinggalkan generasi yang lemah dalam hal ekonomi. Meninggalkan keluarga di dalam kondisi berkecukupan tentunya lebih baik daripada meninggalkan keluarga dalam kondisi kekurangan. Prinsip ini penting untuk dilaksanakan agar generasi berikutnya, keturunan-keturunan kita, tidak menjadi beban bagi orang lain, apalagi sampai meminta-minta atau menjadi pengemis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menjelaskan prinsip ini kepada para sahabatnya. Suatu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumah Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu an dalam rangka menjenguknya ketika sakit parah, maka Sa'ad bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta, sedangkan tidak ada orang yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuan. Maka bolehkah aku menyedekahkan 2/3 dari hartaku?" Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak boleh. Kemudian Sa'ad bertanya lagi, bagaimana kalau separuhnya? Maka Rasulullah menjawab, jangan. Sa'ad bertanya lagi, bagaimana kalau sepertiganya? Maka Rasulullah menjawab, sepertiganya sudah cukup banyak. Kemudian beliau melanjutkan, sesungguhnya kamu bila meninggalkan ahli warismu dalam keadaan bercukupan adalah lebih baik daripada kamu membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain. Muttafaqun alaih. Maka ini juga bagian penting bagaimana kita memikirkan generasi penerus, pewaris dari keluarga kita agar mereka dapat hidup dalam kebaikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dengan membekali anak-anak keturunan kita dengan 4 bekal tadi, yaitu pendidikan akidah, pendidikan ibadah, bekal ilmu dan bekal ekonomi, maka kita berharap bahwa kita telah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah, dan pada gilirannya kita berharap bahwa mereka, anak-anak kita, akan melanjutkan estafet perjuangan dakwah Islam untuk menyebarkan kemuliaan nilai-nilai Islam ke penjuru dunia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil hada wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ibadallah, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, merangkum dari khutbah pertama tadi bahwa ada 4 bekal yang perlu kita siapkan bagi anak-anak generasi keturunan kita, yaitu yang pertama adalah pendidikan akidah, yang kedua adalah pembiasaan ibadah, yang ketiga adalah bekal ilmu pengetahuan, dan yang keempat adalah bekal ekonomi. Dengan keempat bekal tersebut, mudah-mudahan kita tidak menjadi golongan yang dimaksud oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 9, yaitu orang-orang yang meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua dan keluarga agar dapat hidup dalam jalan keselamatan dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita dan memberikan kemudahan dalam mencapai kebahagiaan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwananal mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sawu sufufakum fa innaka siyata sufuf. Min tamamis shalah, lurus dan rapatkan safnya untuk kesempurnaan salat berjamaah. As-salatu jamaah rahimakumullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأصقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. الله أكبر. وعليكم السلام.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah.